Pangeran Diponegoro lebih memilih mendalami ilmu keagamaan daripada politik di keraton. Ini ditandai dengan tempat tinggalnya yang tidak bersedia untuk tinggal di keraton itu sendiri. Ia lebih memilih untuk tinggal di Tegalrejo yang dekat dengan buyutnya, yaitu istri dari Hamengkubuwono I. Dari neneknya ia ditempa menjadi seseorang yang cinta akan tanah airnya dan juga cinta akan rakyatnya sendiri. Ia melihat bagaimana ketidakadilan yang diterapkan oleh para presiden Belanda kepada rakyatnya, dan disitulah muncul benih-benih permusuhannya dengan para Belanda dan juga pihak keraton. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai sosok yang sangat romantis. Ia menikah sebanyak 9 kali. Dari beberapa pernikahannya ia dikaruniai 12 putra dan juga 5 orang putri. Keturunannya hingga saat ini tersebar di seantero Nusantara dan juga dunia. Puncak daripada kekesalannya kepada Belanda dan juga pihak keraton adalah dicabutnya patok-patok tanah keluarga Pangeran Diponegoro. Itu adalah trigger, itu adalah sumbu untuk memulai peperangan yang sangat merugikan Belanda pada saat itu. Kisah hidup Pangeran Diponegoro dipenuhi misteri dan mitos. Kalah akibat dicurangi pada pertemuan di Magelang oleh Belanda, Pangeran Diponegoro pernah dianggap sebagai pemberontak cukup lama. Bahkan, kisah yang kemudian beredar serta dimasukkan dalam pelajaran sejarah di sekolah, Pangeran Diponegoro memberontak akibat tanah makam leluhurnya bakal dijadikan jalan raya oleh Belanda. Hal ini seperti mengecilkan perang sang pangeran dalam Perang Jawa yang sangat terkenal tersebut. Tidak hanya karena lamanya durasi perang yang mencapai 5 tahun, Perang Jawa disebut sangat besar dan melelahkan lantaran besarnya biaya yang dihabiskan. Perang Jawa membuat kas Belanda terkuras habis, hingga dibutuhkan tanam paksa untuk mengembalikan uang kas yang kosong melompong. Pameo umum mengatakan sejarah ditulis oleh pemenang. Banyak tulisan, babat, tambo, serta kitab dari berbagai penguasa, baik yang ditulis sendiri maupun oleh juru tulis, penuh puji-pujian dengan tujuan meningkatkan citra dirinya sendiri. Fakta mengenai Pangeran Diponegoro yang selama ini kita ketahui dalam pelajaran di bangku sekolah ternyata sangat berbeda dan benar-benar salah. Misalnya saja, selain soal tanah makam, Pangeran Diponegoro disebutkan melawan Belanda karena dia ingin menjadi raja. Peter Carey adalah peneliti dari Inggris yang mengabdikan dirinya untuk meneliti Pangeran Diponegoro. Profesor tamu di Universitas Indonesia mengatakan Pangeran Diponegoro menganggap dirinya sebagai ratu adil yang ditakdirkan membela rakyat Jawa dari penindasan. Tindakannya murni, benar-benar ingin membela rakyat kecil. Perjuangan Diponegoro sangat sulit dikalahkan, sampai-sampai Belanda perlu menerapkan strategi khusus yang penuh tipu muslihat. Perjuangannya pada saat itu didukung 3 kelompok masyarakat, yakni para bangsawan, rakyat, dan ulama. Pesona sang pangeran membuatnya tidak hanya ditakuti, tapi juga disegani oleh lawan. Dalam Urip Iku Urup, buku untayan persembahan 70 tahun Profesor Peter Carey, dia mengatakan tulisan sejarawan Belanda abad ke-19 yang merupakan pakar sejarah militer soal Perang Jawa seperti P.G.F. Low dan E.S.D. Clark
menyatakan Diponegoro angkat senjata karena tidak diberi takhta oleh Belanda setelah wafat adiknya, Sultan Hamengkubuwono IV pada 6 Desember 1822. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda mempunyai pengaruh besar dalam pengangkatan para raja dan petinggi di Jawa. Asumsi ini diterima oleh semua buku sejarah dan ensiklopedia Britannica mengutipnya. Maka, tulisnya, benarlah pepatah yang mengatakan sejarah ditulis oleh pemenang. Padahal, bukan seperti itu jalan cerita sebenarnya. Ada juga kutipan yang mengatakan bahwa Diponegoro berperang melawan Belanda karena dia tidak mendapat takhta. Padahal, dalam autobiografinya yang ditulis di Manado, sang pangeran dengan jelas memberitahu dia telah 2 kali menolak menjadi pewaris takhta, yaitu pada zaman Inggris dan setelah pemerintah Belanda kembali pada 19 Agustus 1816. Selain itu, juga dikutip sebuah kalimat dari sejarawan Belanda adalah kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo akan terkena pelebaran jalan yang menerjang jalan makam nenek moyang di desa Tompean di sebelah timur Tegalrejo. Dikisahkan bahwa sang pangeran tidak dapat menerimanya. Malahan, ada buku sejarah yang menyebut asal muasal perkara adalah pembuatan rel kereta api. Profesor Peter Carey menyebut pendapat para sejarawan Belanda itu sebagai nonsens alias omong kosong belaka. Sebab Staatspoorweg, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda yang menghubungkan Jogja dan Cilacap melalui areal Tegalrejo di barat ibu kota Kesultanan baru, dibuka 62 tahun sesudah Perang Jawa, yaitu pada 20 Juli 1887. Selain itu, yang tidak disebutkan oleh sejarawan Belanda sesungguhnya adalah kemiskinan yang parah di daerah Jawa akibat pajak tol, yakni pajak yang dikenakan terhadap seseorang jika melalui desa. Tol itu diserahkan kepada penarik tol atau patcher atau bandar dari Tiongkok. Pajak ini diperlakukan secara semena-mena. Peter Carey menyebut bila orang Belanda meminta pemasukan yang lebih, maka setiap benda yang dibawa bahkan termasuk bayi juga dikenai pajak. Petani Jawa sampai menjuluki pajak ini sebagai pajak bokong. Peter Carey sendiri dalam bukunya Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro 1782-1855 menggunakan pendekatan spiritual dan mistik, yakni pengaruh takdir dalam kehidupan seseorang. Sang pangeran sudah diramalkan oleh kakeknya, Sultan Mangkubumi, akan mengguncang tatanan lama di Jawa. Tidak hanya karena hubungan baik dengan rakyat yang diakrabinya sendiri di luar keraton, Diponegoro sendiri juga mendapat wangsit dari penampakan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang dipercaya sebagai pelindung keraton dan raja-rajanya. Adanya perpecahan di kalangan keraton Jogja sendiri turut menggerogoti perjuangan sang pangeran yang selalu bersorban ini. Ditambah mundurnya panglima perang yang paling dipercayainya, Kiai Mojo. Perjuangan Pangeran Diponegoro kandas pada 1830. Pangeran Diponegoro lantas diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar hingga akhir hayatnya. Pangeran Diponegoro memulai serangannya kepada pasukan Belanda tidak dengan cara perang terbuka. Pangeran Diponegoro malah memilih taktik gerilya yang menyerang daerah-daerah pendudukan Belanda dan pendudukan keraton secara tiba-tiba yang mengakibatkan para prajurit Belanda dan pihak keraton tidak siap untuk menerima serangan itu. Selain didukung oleh Kiai Maja, Pangeran Diponegoro juga didukung oleh para panglimanya yang setia kepadanya. Salah satunya adalah Panglima Sentot Ali Basya. Ada catatan menarik di sini. Adalah Pangeran Diponegoro sangat mengagumi dari ketentaraan Turki. Itu mengapa ia memberi gelar Basya yang mengikut rujukan kepada Turki sebagai Pasha. Ia pun sangat mengagumi pasukan Janissary dari Turki. Itu makanya pasukannya dibentuk mirip seperti itu.
Sobat Kikout, perubahan terbesar dari menghadapi Pangeran Diponegoro secara gerilya terjadi pada 1827, yaitu ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi penguasa Hindia Belanda. Gubernur Jenderal de Kock mengatasi pergerakan Pangeran Diponegoro secara militer dan dengan cara tipuan-tipuan yang amat licik. Secara militer misalnya, ia mendirikan benteng stelsel, benteng-benteng yang didirikan di berbagai wilayah untuk bisa mengurung pergerakan dari Pangeran Diponegoro itu sendiri. Perlawanan daripada Pangeran Diponegoro itu sendiri pun akhirnya melemah setelah Kiai Majah tertangkap. Setelahnya adalah panglimanya, Sentot Prawirodhirjo. Setelah para panglima dan Kiai Majah tertangkap, perlawanan Pangeran Diponegoro pun akhirnya melemah, tapi tidak menyurutkan Pangeran Diponegoro untuk terus berperang, sehingga Jenderal de Kock harus mencari cara-cara licik lainnya untuk bisa menaklukkan Pangeran Diponegoro dan beserta pengikutnya. Pada 28 Maret 1830 pun perlawanan daripada Pangeran Diponegoro ini berakhir. Ia harus mengakui kecurangan dan juga kelicikan daripada Jenderal de Kock sendiri. Pangeran Diponegoro yang diundang secara pribadi ke kediaman di Magelang oleh Jenderal de Kock untuk bersilaturahmi ketika bulan puasa pun harus ditahan dan dikepung oleh pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro akhirnya harus menyerah kepada Jenderal de Kock. Ia kemudian diasingkan ke Makassar di benteng Rotterdam sampai akhir hayatnya. Dengan ini berakhirlah perang yang paling memakan banyak korban di antara kedua belah pihak dan juga perang yang paling membuat Belanda hampir saja mengalami kebangkrutan karena untuk membiayai perang itu sendiri. Inilah perang terbesar pertama setelah Perang Jawa yang berkobar sebelumnya. Nah, Sobat Kikout, itu tadi sekilas tentang Pangeran Diponegoro dan peperangan yang dikobarkannya di sepanjang Jawa. Peperangan yang sangat besar, bahkan mungkin terbesar pertama setelah Perang Jawa yang dikobarkan pada saat Geger Pecinan. Sampai ketemu lagi di episode Kikout selanjutnya. Salam Kikout.